Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi untuk pembuatan peta digital menggunakan aplikasi Quantum GIS. Kemarin kita sudah sampai dengan penyimpanan peta ya. Selanjutnya di video kali ini kita akan mencoba memasukkan titik-titik koordinat yang sudah kita pindahkan ke dalam bentuk CSV ke dalam peta. Oke, kita sekarang buka di aplikasi QGIS-nya. Terakhir bentuknya seperti ini ya. Kita sudah menyimpan peta untuk kota Jayapura. Nah, bagaimana sih cara memasukkan eh, titik-titik yang sudah kita ambil ya, titik koordinat sudah kita ambil, bagaimana cara memasukkannya ke dalam peta? Caranya, teman-teman bisa klik di sini, di atas ya, ada layer, kemudian add layer. Nah, kan kalau kita mau menambahkan peta, kita add vector layer ya. Kalau ini kita mau memasukkan titik peta yang bentuknya CSV, jadi kita pilihnya yang add delimited layer. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ada pop-up menu yang perlu teman-teman pilih ya untuk memilih data. Nah, di sini saya hapus dulu. Ini ada titik, jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang titik 3, yang browse. Terus cari. Tadi teman-teman menyimpan titik koordinat CSV-nya itu di folder mana. Nah, saya ingatkan kembali, pastikan semua file yang kita simpan itu ada dalam satu folder ya, atau berdekatan. Jadi nggak bingung nyimpannya di mana. Nah, ini bentuk file titik koordinat yang sudah saya buat tadi ya, sudah formatnya itu CSV, separated value, kita pilih, lalu kita open. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita harus memastikan beberapa item yang ada di pop-up menu ini. Ya, yang pertama kita lihat di file format. Biasanya file formatnya itu teman-teman sih beberapa PC itu beda-beda. Ada yang dia sudah otomatis CSV, ada yang mungkin ada yang koma delimiters dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuknya sudah misalnya CSV seperti ini, teman-teman perlu melihat ke bagian bawah sampel data. Nah, sampel data ini penting kenapa? Untuk melihat sebenarnya data yang tadi kita pindahkan dalam CSV itu udah rapi belum sih? Udah dalam bentuk kolom-kolom belum sih? Nah, kalau tadi kan di atas ini, di file format itu bentuknya CSV ya. Tapi di bawah ini di sampel data ternyata masih dalam satu apa nih, satu garis yang menggabung gitu ya, belum terpisah dalam kotak-kotak. Nah, ini perlu kita pisahkan. Nah, beberapa eh, laptop atau beberapa komputer itu kalau dia udah bentuk CSV dia sudah rapi. Di bawahnya udah bentuk terpisah nih, ada kolom beberapa kolom nomor, nama, lokasi dan lain sudah dalam bentuk kolom. Itu berarti sudah oke. Tapi kalau ketika bentuknya masih di file format CSV, tapi kita cek di sampel datanya masih seperti ini berarti kita perlu pisahkan datanya ya. Nah, kita lihat di sini tanda pisahnya itu titik koma. Ya, ini kan satu titik koma horizon, titik koma, dan lain sebagainya. Ini harus kita ganti berarti file formatnya bukan yang CSV, tapi yang koma delimiters. Nah, di koma delimiters kita pilih eh pembatasnya tuh apa gitu, ada tab, semikolon, kolon, koma, space. Koma itu berarti tanda koma ya, kalau semikolon itu titik koma. Nah, ini bisa kita pilih yang semikolon aja karena tadi dia batasnya titik koma. Ketika kita sudah pilih custom delimiters dan checklist untuk semikolon, kita lihat di bawah. Nah, sudah berubah kan menjadi kolom-kolom seperti ini, tandanya ini datanya sudah rapi gitu. Jadi kalau misalkan tadi pas teman-teman buka filenya lah, tapi formatnya CSV dan sudah rapi seperti ini, berarti tidak masalah. Tapi kalau tadi berantakan, masih berantakan, belum dibagi-bagi, berarti teman-teman harus mengubah seperti di tampilan saya ini ya, custom delimiter, selalu pilih yang semikolon. Tapi nanti lihat, kalau misalkan dia pembatasnya titik, berarti pilihnya kolon. Maaf. Kolon. Kalau misalkan dia pembatasnya cuma koma, berarti pilih yang koma. Tapi rata-rata sih CSV atau koma delimiter sini ya. Nah, kalau misalkan sudah rapi seperti ini, selanjutnya teman-teman masuk ke area yang ini biarin aja ya, ikutin aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke daerah geometry definition. Nah, di geometry definition kita perlu memberikan definisi untuk sumbu geometrinya atau X dan Y-nya ya, untuk latitude atau longitude-nya. Ya, jadi ada di sini ada X-fill dan Y-fill. Kalau yang
Y fill itu mewakili sumbu Y ya. Nah, sumbu Y di sini itu adalah untuk garis lintang atau garis latitude. Berarti kita pilih latitude atau lintang. Kemudian yang X field itu mewakili garis longitude atau bujur. Berarti kita pilih yang longitude atau bujur. Setelah terpilih X field yang longitude atau bujur, ya fieldnya yang latitude longitude, nanti kita memastikan geometri CRS-nya tuh yang ini ya, 4326 WGS 84. Setelah kita pilih yang EPSG 4326, selanjutnya kita bisa oke. Kita kecilin dulu. Nah, ini kita klik add, lalu close. Nah, terlihat ya, di sini ada titik-titik warna ungu. Ya, titik-titik ini bisa kita ubah nanti, mau bentuknya atau warnanya seperti apa. Kita bisa klik kanan ya, klik kanan di bagian layers, ada titik koordinat, kita klik kanan. Kemudian di sini, oh maaf, kita bisa klik kanan di titik koordinat Jayapura. Kemudian kita di sini bisa pilih yang properties. Nah, di sini akan muncul pop-up menu ya. Pop-up menu ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Nah, ini colornya. Misalkan mau yang lebih terlihat warna biru, atau warna kuning, sini. Itu juga boleh ya. Kita apply. Lalu kita bisa oke kan. Nah, lebih terlihat ya titik-titiknya. Nah, ini bisa diganti juga bentuknya. Di properties pokoknya kita kalau mau mainkan warna, mau ganti bentuk, itu kita pilih yang properties. Ini ada warna kuning kan. Kita bisa ganti simbolnya. Ini warna kuning kan. Kalau misalkan mau diganti bentuknya juga bisa. Kita bisa klik di simple marker. Berarti titiknya tuh yang sederhana kan kalau bulat gitu. Kalau misalkan kita mau ganti misalkan bentuk yang lain, nah di bagian simbol layer type, simple markernya bisa kita ganti. Misalkan kita mau animated atau kita mau SVG marker. Nah, misalnya kita pilih SVG marker ya. Nah, di SVG marker ini kita lihat paling bawah ada beberapa simbol-simbol yang bisa kita pilih. Ya, nah ini ada grup-grupnya sih. Misalkan mau tentang emergency, entertain, dan lain-lain. Nah, titik-titik tadi itu kan sebenarnya kita melambangkannya itu adalah titik-titik reseptif malaria gitu. Misalkan kita mau ganti, nah contoh ini kan ada kayak logo masjid atau gereja. Misalkan nanti mau bikin peta lain yang menunjukkan lokasi-lokasi public area itu bisa dipilih. Misalkan masjid berarti logo masjid. Atau misalkan tempat olahraga boleh. Nah misalkan mau titik kayak gini nih juga boleh ya. Misalkan saya pilih titik kayak ini. Ini kita apply, kita oke. Nah, terlihat tidak? Ini kecil sekali sih. Tapi kita bisa ubah ukurannya. Klik kanan lagi, properties. Tadi misalkan kecil banget, kita pilih SVG marker lagi. Kita mau ganti, tadi kan ada warna lain ya. Misalkan mau ganti warna. Nah, aku mau warna biru aja. Terus habis itu, di sini ada size-nya, ukurannya, lebarnya, tingginya. Ini dimainin aja. Misalkan ini besarnya saya tambah. Jadi misalkan ya 4. Ini tuh sebenarnya kreasi sih. Tergantung kreativitas teman-teman semua. Ini apply, oke. Nah ini lebih terlihat gitu kan. Boleh nanti mau diganti yang bentuk lain juga silakan. Kita agak zoom biar terlihat. Nah jadi kayak gini ya tuh titik-titiknya. Gitu. Nanti mau dibesarin lagi masih kurang terlihat, boleh. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas teman-teman. Kalau saya kayak orangnya kurang kreatif sih sebenarnya. Tapi silakan berkreasi ya. Kan mau ganti 10 10 play.
Nah, jadi lebih besar gitu ya. Jadi silakan dieksplor di situ, teman-teman. Nah, ini kan kalau dari jauh lebih terlihat sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, bagaimana sih cara memasukkan titik koordinat yang sudah kita ambil ke dalam eh, peta digital ini. Kalau misalkan titiknya itu tidak muncul, pastikan lagi ketika kita memasukkan titik-titik dari GPS, contohnya GPS waypoint ke dalam Excel, apakah sudah benar formatnya, ada tanda petiknya atau tidak, titik dan komanya, seperti itu. Kemudian sudah benar pilih CSV-nya, format CSV-nya atau belum. Jadi banyak hal yang bisa jadi pemicu kalau misalkan teman-teman tidak muncul titiknya. Jadi silakan kalau misalkan tidak muncul titiknya, dicek lagi file CSV-nya udah benar atau belum. Coba diinput ulang sesuai dengan tutorial yang sudah diberikan sebelumnya. Tuh, jadi ini ya sampai sini untuk cara bagaimana memasukkan titik koordinat ke dalam peta. Kita akan lanjut lagi di tahapan selanjutnya ya, di video selanjutnya. Terima kasih.